Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, para pecinta iman, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu, memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang Allah ridhai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan juga mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan kita istiqomah hingga akhirat kita terus menetapi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam hingga datang kematian. Ikhwani fillah, kaum pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullah ta'ala, yang mana kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang amalan-amalan sunnah menjelang sholat subuh, ya. Maka di sini kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas di antara amalan-amalan menjelang sholat subuh adalah berangkat ke masjid, ya. Nah, di dalam proses perjalanan seseorang menuju masjid di sini ada beberapa hal yang dianjurkan. Di antaranya yang pertama adalah, yaitu kemarin sudah kita bahas, yusannu tabkir bidzahabi ilal masjid. Dianjurkan untuk bersegera berangkat ke masjid, ya. Bahkan kemarin disebutkan dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau pernah mengatakan, ma'adzana al-mu'adzinu mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah muadzin mengumandangkan azannya semenjak 30 tahun yang lalu, melainkan aku pasti sudah berada di dalam masjid, ya. Nah, ini menunjukkan memang di antara para salaf mereka senang untuk bersegera di masjid, bahkan sebelum azan mereka sudah hadir di masjid. Kemudian amalan yang sunnah yang kedua adalah an yakhruja min baiti mutatahhiran, yaitu keluar berangkat dari rumah dalam keadaan sudah bersuci, sudah memiliki wudhu, jadi berwudhu dari rumah. Ya, tentu saja ini lebih baik daripada orang yang dia keluar dalam keadaan tidak berwudhu. Karena memang seorang muslim mukmin dianjurkan untuk terus menjaga wudhunya. Setiap kali batal wudhu, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafidz 'alal wudhu illa mu'min. Dan tidaklah ada orang yang dia selalu menjaga wudhunya, melainkan dia pasti adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Berarti dijamin surga, ya, karena setiap mukmin pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan seseorang itu senantiasa berada dalam keadaan suci, ya. Maka begitu pula ketika seseorang dia keluar dari rumah, ya, maka hendaknya kalau bisa dianjurkan dia dalam keadaan sudah memiliki air wudhu. Selanjutnya yang ketiga, an yakhruja ila salati bi sakinatin wa waqar, yaitu berangkat menuju masjid dengan kondisi tenang, ya, dengan kondisi tenang, kalem, ya, tidak terburu-buru, tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikum bis sakinati wal waqar." Jika kalian mendengar iqamah,
Ya, jadi bukan adzan tapi dengar qomat. Masjid sudah qomat. Biasanya orang kalau dengar qomat ngapain? Lari langsung. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar iqamah, famshu ilas salati, maka teruslah berjalan menuju salat, wa alaikum bis sakinati wal waqar. Ya. Namun hendaknya dia dalam keadaan tenang, kalem, ya. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru, nggak usah lari-lari. Karena kata Nabi SAW, wa alaikum, ya. Kalian harus dalam keadaan tetap tenang, kalem. Ya. Wala tusri'u, tidak usah terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ya sudah ya, laksanakan. Ya. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian terlewat maka sempurnakan. Ya. Jadi ya sudah, tenang saja. Kalau misalnya nanti ketinggalan 1 rakaat ya nggak apa-apa, sempurnakan tambah. Kalau ya sampai masih dapat ya imamnya belum ruku, ya sudah, ya diikuti saja. Apa yang kurang sempurnakan, apa yang kita dapati langsung ikuti. Imamnya lagi ruku ya langsung ruku, imamnya sujud ya langsung sujud. Ya. Tapi apa? Tetap tenang, tidak terburu-buru. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin justru sebaliknya. Ya. Ketika masuk masjid geluduk, ya sampai langkahnya terdengar, sampai satu masjid menjadi tidak konsentrasi. Kadang membanting itu gelodak begitu ya. Dan membuat suara-suara, membuat was-was orang-orang yang ada di dalam masjid. Maka ini petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, siapa yang memberikan petunjuk ini? Junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau kalian dengar qomat, maka jalanlah, tetap terus berangkat ke masjid, tapi harus dalam keadaan tetap tenang. Jangan buru-buru, jangan gerasa-gerusu. Ya, apa yang kalian dapati langsung ikuti. Apa yang kurang tambah, sempurnakan. Ya. Makanya demikian sebenarnya, simple ya. Namun sekali lagi hendaknya kita melaksanakan adab ini ya. Selanjutnya yang keempat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan sunnah ya, ketika orang berangkat ke masjid menuju salat subuh ya, dan tentu saja untuk salat-salat lainnya ya, yaitu adalah taqdimur rijlil yumna 'inda dukhulil masjid wa taqdimul yusra 'inda al-khuruj minhu, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid dan mendahulukan kaki sebelah kiri ketika keluar dari masjid. Ya. Jadi ketika masuk masjid, kaki mana yang didahulukan? Kaki kanan dulu. Ya. Ketika masuk ke dalam masjid. Nah, ketika keluar sebaliknya, kaki kiri. Apa dasarnya? Li hadithi Anas radhiyallahu anhu annahu qala, berdasarkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, minas sunnati idza dakhaltal masjidah, di antara sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau masuk ke dalam masjid, an tabda'a birijlikal yumna, yaitu engkau mulai dengan kakimu yang sebelah kanan. Wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra, dan ketika kamu mau keluar dari masjid, maka kamu pun melangkah dengan kaki yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, beliau mensahihkannya sesuai dengan syarat Muslim. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dari hadis ini, hadis Anas ini, ya jelas-jelas menunjukkan bahwasanya memang sunnahnya adalah ketika masuk itu kaki kanan, dan ketika keluar adalah dengan kaki kiri. Ya. Ketika mau masuk masjid, maka dahulukan kaki sebelah kanan. Ketika keluar dari masjid, dahulukan kaki sebelah yang kiri. Wali wurudi dzalika an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga dasarnya adalah karena hal ini pernah terjadi, dilakukan, dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
Berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, Sahih Al-Bukhari, bab at-tayammunu fi dukhulil masjidi wa ghairihi. Bab mendahulukan sebelah kanan ketika masuk ke masjid dan selainnya. Jadi dari pemberian nama babnya saja jelas-jelas memang Imam Bukhari menunjukkan bahwasanya ketika mau masuk masjid itu mendahulukan kaki sebelah kanan, ya. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan, wa kana Ibnu Umar yabda'u birijlihil yumna. Dahulu Ibnu Umar masuk ke masjid, beliau mulai dengan melangkahkan kaki sebelah kanan. Fa idza kharaja bada'a birijlil yusra, tapi kalau mau keluar dari masjid maka beliau pun memulai dengan langkah kaki sebelah kiri. Ya, jadi ini juga prakteknya Ibnu Umar. Kalau masuk masjid kanan dulu, ketika keluar kaki kiri. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, begitu pula berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang bersifat umum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullih. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk mendahulukan sebelah kanan dalam setiap urusan beliau. Ini dalam setiap kegiatan-kegiatan beliau, ya. Perbuatan-perbuatan beliau itu lebih suka untuk mendahulukan sebelah kanan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Wali annal qaidah, dan tentu saja karena kaidah dalam masalah ini adalah annama kana min babit takrim, segala apa yang sifatnya adalah bersifat pemuliaan, ustuhibba fihi taqdimul yumna, maka dia dianjurkan, lebih disukai untuk mendahulukan sebelah kanan. Dan perkara-perkara yang sifatnya kemuliaan, kebaikan, ya, maka biasanya sebelah kanan memang yang dipakai atau yang didahulukan, ya, seperti menyisir sebelah kanan, ya, makan dengan sebelah kanan, ya. Wa makana bididdi takrim, adapun perkara-perkara yang lawan dari pemuliaan, artinya sesuatu yang, ya, tidak dimuliakan begitu, ya, ustuhibba fihi taqdimul yasar, maka didahulukan sebelah kiri. Wa ma'ada dzalika fal aslu fi taqdimul yumna, dan, ya, semua apa yang di luar hal tersebut tidak bersifat pemuliaan ataupun sebaliknya, maka saat itu adalah tetap juga dianjurkan mendahulukan sebelah kanan. Ya, karena hadis Aisyah tadi, karena Rasulullah yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu suka untuk mendahulukan sebelah kanan dalam seluruh urusan beliau. Ya. Maka ini masuk ke dalam seluruh perkara. Begitu para ulama menjelaskan, kenapa sih kok masuk masjid itu kita mendahulukan sebelah kanan? Karena tentu saja ketika kita masuk masjid, maka kita berpindah dari tempat yang mulia begitu, ya, ke tempat yang lebih mulia. Ya. Dari tempat yang yang baik ke tempat yang lebih baik begitu. Karena tentu saja masjid adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Tempat-tempat yang paling dicinta sama Allah di atas muka bumi adalah, ya, masjid-masjidnya. Maka ketika kita masuk masjid, berarti kita berpindah dari tempat yang baik menuju tempat yang lebih baik. Maka didahulukan sebelah kanan. Nah, namun sebaliknya ketika kita berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih rendah kedudukannya, ya. Jadi dari tempat yang baik menuju tempat yang lebih rendah kedudukannya, ya. Maka saat itu didahulukan kaki sebelah kiri. Masjid dengan tempat di luar masjid, mana yang lebih utama, lebih mulia? Yaitu adalah, ya, tentu saja masjid lebih utama. Berpindah ke tempat yang lebih sedikit keutamaannya.
maka didahulukan masuk dengan kaki sebelah atau keluar masjid dengan kaki sebelah kiri. Sama dengan kita misalnya masuk ke WC, ya. Ketika masuk WC kita berpindah ke tempat yang utama menuju ke tempat yang lebih rendah keutamaannya. Karena ya kamar mandi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid, seluruh bumi ini adalah masjid, boleh untuk dipakai salat. Di mana saja boleh kecuali dua tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maqbaratu wal hammam, kuburan dan kamar mandi. Ya. Maka ketika seseorang dia dari luar kamar mandi masuk ke kamar mandi, berarti dia berpindah ke tempat yang lebih baik, begitu kan ya? Karena boleh sholat di mana saja, ya. Kecuali kamar mandi, berarti kamar mandi kedudukannya lebih rendah. Maka ketika berpindah dari tempat yang utama menuju lebih rendah keutamaannya, maka kaki kiri terlebih dahulu. Sebaliknya ketika keluar dari kamar mandi, kaki mana yang dahulukan? Kaki kanan. Kenapa? Karena kita berpindah dari tempat yang lebih rendah kedudukannya ke tempat yang lebih baik keutamaannya. Ya, maka mendahulukan kaki kanan. Begitu pula ketika kita masuk masjid. Ketika masuk masjid berpindah kepada tempat yang lebih tinggi kedudukannya, keutamaannya di sisi Allah, maka kita mendahulukan kaki sebelah kanan. Maka demikian kaidahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, maka ketika masuk masjid, kaki mana yang kita dahulukan? Ketika masuk, dahulukan kaki sebelah kanan. Bagaimana Ustaz, saya lupa sudah masuk sebelah kiri? Ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena sifatnya anjuran memang. Ya, sifatnya adalah anjuran. Namun ingat, ya memang ini adalah suatu hal yang dianjurkan. Kalau kita melaksanakannya, kita akan dapat pahala. Ya. Hadirkan ilmu ini ketika masuk masjid. Oh iya, ya, hadis Anas tadi, ya, masuk masjid sunnahnya adalah dahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Ibnu Umar juga gitu, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan sebelah kanan dalam seluruh urusan beliau. Ya. Maka ini sunnahnya, dahulukan kaki kanan. Maka mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan menghidupkan sunnahnya. Selanjutnya, jadi itu yang keempat, ya. Ketika masuk masjid dahulukan kaki kanan, ketika keluar dahulukan kaki kiri, ya. Selanjutnya yang kelima, an yakula az-zikral warida inda dukhulil masjid wa indal khuruji min, yaitu mengucapkan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan ketika keluar dari masjid. Ya. Di antara di sini disebutkan oleh penulis hadis dari Abi Hamid atau Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul," apabila salah seorang di antara kalian mau masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul, kalau dia mau keluar dari masjid hendaknya dia membaca, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku memohon kepadamu dari karuniamu. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim di dalam sahihnya. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika mau masuk masjid itu adalah dzikirnya. Ya. Di dalam riwayat lain ditambahkan, ya, yaitu membaca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, jadi ketika mau masuk, masih di luar masjid ini, sudah kelihatan gerbangnya, pintunya, maka baca ini a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini untuk penjagaan dari syaitan. Ya. Kemudian setelah itu membaca Bismillah. Ya. Jadi ketika sebelum masuk masjid baca apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengucapkan salawat atas Nabi.
kemudian membaca doa ini, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, begitu. Ya. Jadi ketika mau masuk masjid nih, kita jalan dan melihat gerbangnya, pintunya atau halamannya mau masuk, ya, maka kita membaca doa ini, A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sambil jalan enggak apa-apa, ya. Nanti sebelum masuk, ya, ke apa namanya nih, ya, lantai masjid, ya, membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan wassalatu ala rasulillah, enggak apa-apa, ya. Kemudian baca doa ini, Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Ketika mau keluar masjid, membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya. Ketika mau keluar, kemudian keluar dengan kaki kiri. Ya. Jadi itu adalah adabnya membaca zikir ketika keluar maupun ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Selanjutnya yang keenam, an yusalliya rak'ataini tahiyatal masjid. Ketika sudah masuk masjid, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, sebagai penghormatan kepada masjid. Ya, adabnya ketika masuk masjid adalah sebelum duduk, sholat dulu 2 rakaat. Wa hadza idza jaa mubakkiran lis-shalah, ini adalah kalau dia memang datang segera. Nanti masuk ke masjid, kemudian belum azan, ya maka dia sholat dulu 2 rakaat. Fa innahu yusannu lahu alla yajlis hatta yusalliya rak'ataini, maka dianjurkan baginya untuk jangan duduk terlebih dahulu hingga dia sudah selesai sholat 2 rakaat. Kalau sudah selesai 2 rakaat, maka boleh duduk. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini, janganlah dia duduk hingga dia sudah sholat dulu 2 rakaat. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini ya adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk masjid jangan dulu duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Wa yakfi an tahiyatil masjidi as-sunnatul qabliyah lis-salah. Dan mencukupi, tidak perlu salat tahiyatul masjid ya ketika masuk, ya misalnya sudah azan kita masuk, ya maka bisa mencukupi, tidak usah salat tahiyatul masjid, tapi mencukupi kita salat qabliyah. Ya. In kana laha sunnatun qabliyatun, kalau memang salat fardu tersebut memang memiliki qabliyah, seperti salat subuh, ya, salat duhur, ya. Dan yang rajih bahwasanya semua salat 5 waktu ada qabliyahnya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atani." Tidak ada satu salat fardu pun melainkan sebelumnya pasti ada salat 2 rakaat. Ya, artinya ada qabliyahnya. Ya. Maka saat itu ketika masuk masjid, kita langsung qabliyah, itu sudah mencukupi. Karena memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan sholat khusus tahiyatul masjid. Kalau kalian masuk ke masjid, ya, maka sholatlah dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Enggak disebutkan seperti itu. Nabi SAW cuma menyebutkan, idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini bisa sholat apa saja. Ya. Orang yang masbuk langsung sholat fardu, ya udah mencukupi itu. Ya. Orang yang datang qabliyah, ya itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Au sunnata duha idza dakhala al-masjid duha. Atau misalnya masuk masjid di waktu duha, dia langsung sholat duha 2 rakaat,
ya itu sudah include sebenarnya tahiyatul masjidnya. Awil witr in shallaha fil masjid, atau misalnya dia ke masjid malam-malam salat witir meskipun cuma satu, itu sudah mencukupi. Ya. Awil fard, ataupun salat fardu, dia masuk sudah qomat langsung salat fardu, ya itu sudah mencukupi untuk tahiyatul masjidnya. Li'annal maqsuda min tahiyatul masjid, karena maksud dari salat tahiyatul masjid alla yajlisa hatta yusalliya, yaitu jangan sampai masuk masjid duduk-duduk langsung, ya, tanpa dia sholat dulu. Ini maksudnya. Jadi adabnya ke masjid adalah sebelum duduk itu sholat dulu. Sholat apa saja, ya, yang memang saat itu waktunya, sholat dulu. Ya. Lima fi dzalika min imaratil masajid bis shalah, karena ini termasuk memakmurkan masjid. Yaitu dengan apa? Ya, sholat. Li'alla yartaduha min ghairi sholatin. Ya. Agar jangan sampai orang itu langsung masuk masjid, langsung duduk-duduk. Dan ini kebanyakan terjadi. Banyak orang meremehkannya. Ya. Bahkan di antara para ulama ada yang mewajibkannya. Ya. Karena Nabi SAW melarang tadi dengan jelas-jelas, ya, beliau kalau kalian masuk masjid jangan dulu duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya. Makanya di antara para ada yang beristinbat, oh ini berarti wajib, ya, ketika masuk masjid harus sholat dulu, nggak boleh langsung duduk. Ya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya memang ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Namun sekali lagi ketika itu hukumnya sunnah, bukan berarti untuk ditinggalkan. Ini keliru. Kebanyakan orang ini kan sunnah, berarti boleh ditinggalkan. Salah cara berpikirnya. Ya, keliru cara berpikirnya. Ya, ini kan sunnah, ayo kita kerjakan semampu kita. Itu yang betul. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ya, wa ma amartukum bihi min syai'in fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kalian, laksanakan semampu kalian. Ya. Maka ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk sholat di masjid berarti, ayo kalau kita bisa kita sholat. Jangan, ya, nggak apa-apa kita tinggal. Ya. Nah, ini keliru. Ya, tata cara berpikir seperti ini, mindset yang seperti ini harus kita rubah. Ya. Ketika ada sunnah, gimana caranya biar kita bisa melaksanakannya? Ayo kita semangat mengejar pahalanya. Itu yang harus menjadi mindset seorang mukmin muslim. Ketika mendengar ini hukumnya sunnah, ya, bukan justru dia meremehkan, bukan justru dia bermalas-malasan, bukan justru dia menjadi alasan. Ya, nggak apa-apa, itu cuma sunnah. Bahkan sampai melecehkan dan menghinanya, ini jelas sangat-sangat, ya, tidak beradab. Ya. Seorang mukmin muslim mendengar amalan sunnah, semangat dia, ya, untuk mengerjakannya, untuk menambah bekalnya, menghadap Allah agar Allah senang sama dirinya, ya, bukan ditinggal. Ya. Maka ini sekali lagi mindset seperti ini harus dirubah. Ya. Oh ini sunnah, wah berarti harus dikerjakan ini. Bagaimana caranya semampu kita, harus kita usahakan, begitu. Ya. Sekuat tenaga semampu kita. Kalau yang wajib jelas, ya, yang wajib berusaha kita harus wajib namanya juga. Yang sunnah, ayo selama kita mampu, ayo kita laksanakan. Bukan ayo kita tinggalkan, nggak apa-apa ditinggal, bukan begitu. Ya, ini menunjukkan lemahnya, ya, himmah seseorang, ya, kurang semangatnya, ya, dan ditakutkan bisa, ya, juga mengurangi, ya, kesempurnaan imannya. Karena seseorang dengan dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dia lengkapi setelah yang wajib, maka akan semakin tinggi derajat keimanannya. Jadi itu yang keenam, ya, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selanjutnya yang ketujuh, yusannu lirrijalil mubadarah
ila saffil awwali fahuwa afdalus sufuf walin nisa'i afdaluha akhiruha. Dianjurkan bagi kaum pria untuk segera menuju saf pertama. Ketika di masjid salat berjamaah, mau salat subuh ataupun salat lainnya, itu berusaha mencari saf pertama. Karena itu adalah saf yang terbaik bagi kaum pria, saf yang terdepan. Sebaliknya bagi kaum wanita adalah saf yang terbelakang. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya kaum pria adalah yang terdepan, saf yang pertama. Dan seburuk-buruk saf kaum pria adalah yang terakhir. Ya, bukan berarti jelek apa enggak. Artinya ya, pahalanya lebih kurang. Ya. Pahalanya lebih sedikit daripada saf yang pertama. Wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik safnya para wanita, safnya ibu-ibu adalah yang terbelakang, yang terakhir. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan, saf yang pertama. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Khairuha ay aktsaruha thawaban wa fadlan. Yang dimaksud dengan sebaik-baik di sini adalah berarti yang paling banyak pahalanya, yang paling besar keutamaannya. Adapun makna wasyarruha, seburuk-buruk, ya. Maknanya adalah aqalluha thawaban wa fadla, yang paling sedikit pahalanya dan paling sedikit keutamaannya. Wa hadzal haditsu fima idza sallar rijalu wan nisa'u jama'atan wa laysa bainahuma ha'ilun min jidarin wa nahwih. Dan hadis ini adalah apabila kaum pria dan kaum wanita itu berjamaah sama-sama dan tidak ada penghalang, baik itu tembok atau ya adanya apa namanya itu biasanya kain ya yang menutupi antara kaum pria dan wanita. Ya, jadi pelos saja. Ya. Kaum pria depan, kaum wanita belakang, tidak ada penghalangnya. Ya. Maka saat itu berlakulah hadis ini, sebaik-baik kaum pria ada paling depan dan seburuk wanita adalah yang paling depan. Ya. Jadi untuk wanita ini berlakunya ketika tidak ada penghalang. Ya. Fatakunu khairu sufufin nisa akhiraha. Maka ketika nggak ada penghalang ya untuk saf wanita ini, sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Kenapa? Li'anau astar lahunna an a'yunir rijal. Karena berarti yang paling belakang ini yang lebih terjaga dari mata-mata kaum pria. Ya. Dan memang demikian kaidahnya bagi kaum wanita, semakin dia terjaga itu semakin baik. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pernah bersabda kepada seorang sahabiat, salatmu di kamarmu itu lebih baik daripada salatmu di rumahmu. Salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu bersamaku di masjidku ini. Di Masjid Nabawi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik apa? Di kamarnya. Kenapa? Karena lebih terjaga. Ya, maka seorang wanita semakin dia terjaga dari pandangan kaum pria itu lebih baik, ya, lebih selamat dari fitnah dan memberikan fitnah kepada kaum pria. Ya. Begitu pula ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa namanya itu kain penghalang begitu ya. Ya. Maka ya bisa saja orang yang terlambat begitu kan lihat ke saf wanita bisa saja melihat ke wanita. Ya. Maka di sini disebutkan apa? Sebaik-baik safnya wanita itu paling belakang. Ya. Sebaik-baik seburuk-buruk saf wanita yang paling depan. Karena semakin kelihatan. Ya. Bisa saja orang yang ruku kemudian ngelihat ke saf wanita bisa saja. Ya. Ada iseng melihat membalik begini bisa saja karena tidak ada penghalang kala itu.
Ya. Maka kenapa kok saf wanita paling belakang itu yang terbaik? Karena lebih terjaga dari pandangan kaum pria. Nah, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak ada apa? Nggak ada sutra, nggak ada sitar, nggak ada penghalang kain pelindung ataupun tembok ataupun kayu. Wa ma idza kana baina mahail kajidarin wa nahwi. Adapun ya apabila antara safnya kaum pria dan wanita itu ada penghalang seperti tembok dan yang lainnya, au kama yakunu fi katsirin min masajidinal yaum, atau juga seperti ya banyak di masjid-masjid kita saat ini, bi an yukhassas lin nisa musalla mustaqil, ya wanita punya musalla khusus, ya artinya benar-benar terjaga, nggak kelihatan dari kaum pria sama sekali. Fa fi hadhil halati, maka dalam keadaan seperti ini, takunu afdalu sufuf nisa awwalaha, maka saat itu ketika saf wanita itu terjaga dari pandangan kaum pria, aman, ya, maka kaum wanita safnya yang terbaik adalah yang paling depan. Lintifai illatil qurbi minar rijal, karena tidak ada ya tadi kemungkinan untuk dilihat tadi nggak ada oleh mata-matanya kaum pria. Ya. Li'anna al-hukma yadur ma'illati wujudan wa ajama. Karena hukum dari sesuatu itu ya ikut bersama ilahnya, sebabnya. Ya, kalau ada maka hukum itu berlaku, ketika nggak ada maka hukum itu pun tidak berlaku. Ya. Wali umi fadli safil awal fi ahadis. Dan juga karena memang saf pertama itu memang memiliki keutamaan. Ya. Saf yang pertama itu memang diutamakan. Karena orang-orang kan berlomba, mana duluan yang lebih dahulu mencapainya. Maka saf pertama itu memang utama, termasuk bagi wanita kalau tempatnya terlindungi. Ya. Sebagaimana disebutkan hadis-hadis berikut ini tentang keutamaan saf pertama. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'il awwali was saffil awwal." Seandainya orang-orang itu tahu ya, betapa besar ganjarannya, apa ganjaran yang disiapkan bagi adzan, ya, adzan yang pertama dan saf yang pertama, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, kemudian mereka nggak bisa mendapati cara untuk meraihnya kecuali dengan mengundi, lastahamu, mereka pasti akan mengundinya. Walau ya'lamuna ma fit tahjil istabaqu ilaihi, seandainya orang-orang tahu ya pahalanya apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang segera berangkat menuju masjid, mereka pasti akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati Aisyah wa subh, seandainya orang-orang tahu betapa besarnya pahala salat Isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, menunjukkan apa? Keutamaan saf pertama. Seandainya orang itu tahu ya, pahalanya saf pertama, pahalanya menjawab adzan, ya, orang itu pasti akan berlomba-lomba. Cuman kita ini kan nggak tahu, nggak ngerti, ya, pahalanya segimana nggak tahu, ya. Akhirnya kita anggap remeh, malas kita itu. Ya. Makanya manusia ini benar-benar zaluman jahlu, kita ini ya benar-benar zalim dan benar-benar sangat bodoh, tidak ngerti apa-apa. Ya, tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Ya. Maka ini betapa ya pentingnya kita berusaha saf pertama. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang itu ya semua tahu, ya, berlomba-lomba kan, dan nggak bisa, pasti ketika bareng-bareng pasti rebutan begitu ya. Maka tidak ada jalan kecuali harus dengan mengundi. Mereka pasti mengundi. Ya, namanya orang rebutan ketika misalnya ada hadiah apa begitu, orang pasti kan rebutan. Ya, satu diperebutkan oleh ribuan orang, berjubel orang. Ya, nah seperti itu. Seandainya kita tahu, namun manusia tidak tahu, ya, kita hanya bisa mengimaninya saja.
Maka dengan modal keimanan itulah kita berlomba-lomba menempati saf pertama itu dengan keimanan kita. Ya. Yakin bahwa ini pahalanya besar. Dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya hendaknya kita berlomba-lomba, ya. Begitu pula hadis selanjutnya, hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, yang di dalamnya beliau berkata, kharaja alaina ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, kemudian beliau pun bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak menyusun saf sebagaimana para malaikat menyusun saf mereka di sisi Rabbnya? Fakulna, maka kami pun para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana para malaikat menyusun saf-saf mereka di sisi Rabb mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yutimmuna sufuful awal. Mereka menyempurnakan dulu saf-saf yang terdepan. Ya. Saf yang pertama dulu, terus yang kedua begitu. Wa yatarasuna fis saffi, dan mereka saling saling merapat dalam saf-saf mereka. Hadis sahih riwayat Muslim di dalam sahihnya. Wa yukhadhu min hadzal hadits aidan sunniyatut taras fis saf. Maka diambil dari hadis tersebut juga, yaitu ya kandungan bahwasannya disunnahkan untuk merapatkan saf, ya, lurus dan rapat seperti para malaikat, ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan yustahabbus saful awal, disukai, ya dianjurkan untuk menempati saf yang pertama. Tsummal ladzi yalih, kemudian saf selanjutnya, tsummal ladzi yalih, kemudian saf selanjutnya, ila akhirnya sampai saf yang terakhir. Wa hadzal hukmu mustamirun fi sufufir rijal bi kulli hal. Dan hukum ini terus berlaku pada saf kaum pria dalam segala keadaan. Wa kadza fi sufufin nisa'il munfaridat bi jama'atihinna an jama'atir rijal. Begitu pula saf-saf para wanita yang mereka bersendiri, ya, dengan jamaah mereka sendiri, artinya wanita terjaga, ya, dari kaum pria ataupun terpisah dengan jamaah wanita saja, terpisah dari jamaah kaum pria, artinya terjaga dari jamaah kaum pria, maka dianjurkan saf pertama lebih utama. Amma idza sallatin nisa'u ma'ar rijali jama'atan wahida. Adapun apabila kaum wanita melaksanakan salat bersama kaum pria, walaysa bainahuma ha'il, tidak ada ha'il, tidak ada penutup, fa afdalu sufufin nisa'i akhiruha, maka sebaik-baik safnya wanita adalah yang terbelakang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi, Rasulullah SAW bersabda, khairus sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik safnya kaum pria adalah yang paling depan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, wa khairus sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik safnya kaum wanita adalah yang terbelakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan, ya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, yang ke-8, yaitu yusannu lil ma'mum an yakuna qariban min imamih. Hendaknya seorang makmum itu berusaha mendekat kepada imamnya, ya. Fal afdalu fi haqqil ma'mumin haitsu istifafil shalah as-saful awal kama taqaddam. Yang paling utama bagi seorang makmum, ya, ketika dia masuk ke dalam saf dalam salat, yang paling utama adalah saf yang pertama, tentu saja sebagaimana kita sudah jelaskan. Selanjutnya, ya, kalau saf pertama kosong semua nih, ya, maka mana yang paling utama? Apakah saya tak pojok aja, saya tak pinggir aja, ya, mana yang paling utama? Ya, tsumma yahris an yakuna qariban minal imam. Terus kalau saf itu masih kosong, yang paling bagus adalah yang paling dekat dengan imam, ya. Fal aqrabu min jihataini al-yumna aw al-yusra wal afdal. Maka yang lebih dekat kepada imam, mau sebelah kanan atau sebelah kiri, itu lebih baik, ya. Jadi kalau ada pilihan mana nih, kanan apa kiri, maka yang paling dekat dengan imam itu yang lebih baik. Ke sebelah kanan.
sebelah kanan sudah penuh misalnya, ya, maka ambil sebelah kiri nggak apa-apa. Ya. Jadi patokannya adalah semakin dekat dengan imam maka itu semakin baik. Ya. Meskipun ada di antara para ulama, ya, menganggap bahwasanya shaf yang sebelah kanan itu adalah lebih baik berdasarkan hadis, sesungguhnya para malaikatnya ya bersalawat atas shaf yang sebelah kanan. Ya, meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Namun di sini penulis beliau menyebutkan semakin dekat dengan imam maka semakin baik. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ya. Hendaknya yang berada di setelahku, artinya yang dekat denganku di makmum ini, ya. Hendaknya yang berada setelahku di belakangku itu adalah di antara kalian orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang paham ilmu, ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Faqauluhu liyaliyani, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi liyaliyani, hendaknya yang berada setelahku, maknanya adalah ay liyaqtarib minni, hendaknya mendekat kepadaku, ya. Mendekat kepadaku orang-orang yang memang mereka paham ilmu. Jadi kalau ada kekeliruan bisa segera memperbaiki, atau Rasulullah SAW misalnya terjadi suatu hal, dia bisa menggantikannya. Ya. Maka hendaknya yang ya dekat dengan imam adalah mereka yang berilmu. Wa fi hadza dalilun ala anna al-qurba min al-imam matlubun fi ayyi jihatin kan. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasannya mendekat kepada imam itu memang dianjurkan dari semua arah kanan maupun kiri. Ya. Semakin dekat semakin baik itu. Ya. Berkata Ibnu Muflih rahimallahu taala, wa yutawajjah ihtimal anna bu'da yaminihi laisa afdal min qurbi yasari. Maka di sini pun ada kemungkinan bahwasannya jauhnya sebelah kanan itu tidak lebih baik daripada sebelah kiri yang dekat dengan imam. Jadi patokannya bukan kanan kiri, tapi semakin dekat dengan imam maka itu semakin baik. Ya. Nasallahu ta'ala an yaj'alana minal muttabi'ina lil kitab was sunnah. Sini penulis menutup dengan doa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-mubta'idina wan nabidhina lil bid'ah, dan menjadikan kita seorang orang yang menjauh dari segala bentuk bid'ah dan melemparkan jauh-jauh segala bentuk kebid'ahan. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, sesungguhnya Allah lah yang maha mampu dan bisa untuk menjadikan semua itu. Mudah-mudahan kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Para pecinta iman sekalian, kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat, dan tentu saja hendaknya kita mengamalkan ilmu tersebut, karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kita nggak bisa mencicipi manisnya ilmu tersebut kecuali dengan kita mengamalkannya. Maka mari kita mengamalkan amalan-amalan sunnah yang sudah kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa meniti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh beliau dan para sahabat beliau, dan kita ditetapkan istiqomah di atas jalan tersebut hingga akhir hayat menjemput kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.